Jadi hari ini kita akan bahas tentang Pico Laser, what is it, and how it works, and of course, do you really need it? Apa yang membedakan Pico Laser dengan laser-laser lain yang banyak kita pakai di praktek keseharian? The main difference is basically the speed. Jadi kalau Pico Laser itu adalah laser yang sangat cepat. Kecepatannya itu super cepat. Jadi kalau teman-teman bayangkan 1 detik itu durasinya seperti apa, Pico Laser itu berdurasi 1/1 triliun detik. Jadi kecepatannya mungkin kalau ini 1 detik, you know, it's like 1 dari 1 triliun 1 detik is how fast it is. I cannot even illustrate it, right? But it's just very, very fast. Okay, so it's fast, but why do we really need laser with such high speed? Apa sih sebenarnya keuntungannya dengan kecepatan yang tinggi banget? Jadi pada saat kita mengerjakan laser dengan kecepatan picosecond, kan banyak nih kalau kerjain laser, mungkin teman-teman pernah dengar ya, side effect yang terjadi itu terjadi perlukaan, kemerahan yang berlebih, atau kehitaman kulitnya. Nah, kalau kita kerjakan dengan laser dengan kecepatan yang sangat cepat, paparan panas dan trauma yang disebabkan oleh tembakan laser tersebut pada kulit akan jauh lebih sedikit. So we can get so much more robust results, much more efficient, because the collateral heat, the collateral side effect from the laser beam is so much less with Pico technology. Jadi setelah dikerjakan Pico Laser, kemerahan, kehitaman, downtime yang mungkin terjadi itu bisa dipangkas dibandingkan dengan mengerjakan laser konvensional. So having said that, what is Pico Laser really for? What are the main indications? Well, first of all, we need to understand most Pico technologies yang ada saat ini itu dibagi menjadi 2 main wavelengths. Jadi the Pico technology, the existing ones, itu ada 2 wavelength yang berbeda. Satu itu di gelombang 755, satunya lagi di gelombang 1064. Nah, perbedaan antara gelombang 755 dan 1064 to simplify things, to simplify matter ya. 755 dan 1064 ini sebenarnya absorptionnya mirip. Jadi keduanya itu bisa diabsorb oleh pigment kromofornya di kulit kita. Mungkin wavelengthnya itu magnet gitu ya, dan pigmentnya itu adalah metal yang attracted oleh magnet. Untuk 755 attract ke pigment itu akan jauh lebih mudah dibandingkan 1064. 1064 itu afinitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan 755. Jadi kalau ini pigment, ini gelombang, 755 itu lebih cepat, 1064 tidak terlalu cepat, tidak secepat itu. Tapi ada keuntungan, masing-masing mempunyai keuntungan dan kelemahan sendiri. Jadi kalau 755 walaupun afinitasnya cepat, tapi 755 secara level of depth penetration itu tidak sedalam 1064. Afinitas yang terlalu kuat terhadap pigment juga could be a good thing or a bad thing. Karena kenapa? Karena kulit kita itu kan multiple layer, banyak layer. Dan di setiap layer ada pigment ya kan? Jadi ada metal yang bisa di-attract oleh magnet tersebut. Kalau kita menggunakan gelombang yang afinitasnya terlalu tinggi, terlalu dekat dan terlalu mudah diabsorb, pada saat kita tembakan, banyak pigmen yang di area epidermis, yang di area atas, belum sampai ke bawah, udah diabsorb duluan oleh gelombang ini. Sedangkan 1064 itu tidak semudah 755 attracting the pigment, jadi dia bisa selain attracting the epidermal pigmentation, it can go deeper, it can go to the deep dermis type of pigmentation. Jadi kehitaman yang ada di level kulit bawah. Jadi itu perbedaannya antara keduanya. Dan 755 gelombang yang lebih pendek in general dibandingkan gelombang yang lebih panjang seperti 1064 itu absorptionnya kalau di kulit itu lebih superficial. Kalau yang 1064 itu di bawah, 755 itu rada lebih di atas. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghilangkan epidermal pigmentation, mungkin 755 ini lebih efisien, sedangkan untuk menghilangkan pigmentasi yang lebih di dalam, yang sifatnya itu di mid, lower, and deeper dermis, itu 1064 lebih efisien. Selain dari pigmen, keduanya juga memiliki afinitas terhadap gelombang lain. Indikasi lainnya antara lain menghilangkan pigmentasi yang disebabkan oleh matahari, penuaan, all the natural pigmentation in our face,
untuk mencerahkan wajah, untuk skin toning dan mendapatkan glowing effect post laser. It's very good with Pico laser. Another indication yang I think is also very particular to the 1064 wavelength of Pico laser adalah untuk mengecilkan pori dan mengangkat acne scars. So, if you have any of those indications, I think Pico laser would be a good device for you. Now, having said that, we all know Pico laser, especially the good premium Pico lasers. There are a lot of Pico lasers out there, tapi in my opinion, the ones that really count adalah the ones that are produced by really good, reputable companies, famous for producing a good high-end cosmetic dermatologic device for a long time. And of all the Pico lasers, I have summarized ada 4 alat Pico laser yang I think are very good in the market. One is called the Pico Discovery. It's produced by Quanta Systems. Next one is the PicoWay, produced by Candela. The other one is PicoSure, produced by Sinosure. And then the other one is Pico Enlightened, the one that we use in Maharis Clinic, produced by Cutera Company. Jadi, all these are very good Pico device, and they tend to be very expensive, more expensive than all the other lasers. The question is it really worth it? Worth the money, worth the investment? Because all our other lasers can also do all those indications yang tadi saya sebutkan. Now, the answer is, to be frank, kalau masalahnya itu hanya pigmentasi pasca jerawat, pigmentasi, lentigo, dan sebagainya, all the other lasers, the less expensive lasers, will do just as good a job as Pico laser. Tapi ada beberapa indikasi where I think Pico might actually be worth your money in. Contohnya ya, pigmentasi seperti melasma. Karena melasma is very tricky, right? You need a laser that is gentle but yet powerful. Kalau kita menggunakan laser yang terlalu kuat atau terlalu keras, sometimes your melasma can look worse. Or we using a laser that is too mild dan terlalu not powerful enough, sometimes you see no results. Jadi with melasma is one of those indications where I think Pico could offer a head start for you, ya. You have acne scars and large pores. Jadi selama ini untuk acne scars and large pores, treatment yang ada adalah menggunakan ablatif atau sublatif laser, di mana kulitnya itu dihancurkan, kulit bagian atas atau kulit bagian bawahnya itu dihancurkan, sehingga pasien memiliki downtime yang cukup parah selama 1-2 minggu, kadang-kadang kemerahan, mengelupas, dan sebagainya. Dan banyak orang yang memiliki aktivitas yang sangat sibuk tidak bisa mengambil treatment ini karena downtime yang berlebihan, kadang sulit untuk di cover. So I think Pico, especially the Pico Genesis that we have in our system, the MLA setting or the multi-lens array setting in the Pico Genesis that we have in our Cutera system, has got a superior results untuk meratakan pori-pori dan untuk mengangkat acne scars with a relatively minimal downtime. Another one is tattoo removal. Ini saya lihat langsung. Jadi kalau tattoo removal itu kita menggunakan alat yang nanosecond, alat lama kita, itu mungkin butuh 10 sesi untuk hilang secara total. Dengan Pico kita bisa pangkas waktunya menjadi half the time, dan pada saat pasien setelah dikerjakan laser treatment tersebut, perlukaannya, kemerahannya, dan bleedingnya pasca tattoo removal ini much less. So I think with those 3 indications, you can definitely consider Pico laser. Oke teman-teman, saya harap sekarang kalian udah ada gambaran dan lebih mengerti tentang Pico laser, to know whether or not you are a right candidate or whether or not you may benefit from this laser or not. Kalau masih ada pertanyaan, keraguan, dan burning questions, please feel free to leave them under the comments below. I will try to answer them. Please do like and subscribe if you enjoy our content, and share this clip to your loved ones, your brothers, mothers, sisters, friends, or anyone who may actually benefit from the information. See you on another episode.